Perkenalkan, nama saya Al-Ramadan Andri Cahyo dari kelas 1A Ekonomi Syariah STAI Batu Raja. Baiklah, saya akan menjelaskan ragam bahasa. Sebelum itu, mari kita simak apa itu ragam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa ibu dari bangsa Indonesia yang sudah dipakai oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu, jauh sebelum Belanda menjajah Indonesia. Namun tidak semua orang menggunakan tata cara atau aturan-aturan yang benar. Salah satunya pada penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri yang tidak sesuai dengan ejaan maupun kamus besar bahasa Indonesia. Oleh karena itu, pengetahuan tentang ragam bahasa cukup penting untuk mempelajari bahasa Indonesia secara menyeluruh yang akhirnya bisa diterapkan dan dapat digunakan dengan baik dan benar, sehingga identitas kita sebagai bangsa Indonesia tidak akan hilang. Dan ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicaraan, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa yang oleh penuturnya dianggap sebagai ragam yang baik, mempunyai prestise tinggi, yang biasa digunakan di kalangan terdidik, di dalam karya ilmiah, karangan teknis perundang-undangan, di dalam suasana resmi atau di dalam surat menyurat resmi, seperti surat dinas, disebut ragam bahasa baku atau ragam bahasa resmi. Untuk menghasilkan bahasa, ragam bahasa terdiri dari dua, ragam bahasa lisan, dua, ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis yang unsur dasarnya huruf melambangkan ragam bahasa lisan. Oleh karena itu, sering timbul kesan bahwa ragam bahasa lisan dan tulis itu sama. Padahal kedua jenis ragam bahasa itu berkembang menjadi sistem bahasa yang menggunakan seperangkat kaidah yang identik benar, meskipun ada pula kesamaannya, meskipun ada keberhimpitan aspek tata bahasa dan kosakata. Masing-masing memiliki seperangkat kaidah yang berbeda satu dari yang lain. Fungsi ragam bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dalam kapasitasnya sebagai bahasa nasional. 1. Mampu menyatukan ribuan bahasa yang beragam di Indonesia. 2. Speaker Indonesia mampu. 3. Simbol kebanggaan nasional. 4. Simbol identitas nasional. 5. Berarti menyatukan berbagai kelompok etnis. 6. Pemersatu, alat perhubungan antara budaya dan antar regional. Fungsi sebagai bahasa negara. 1. Bahasa resmi negara. 2. Bahasa pengantar dalam pendidikan. 3. Berarti komunikasi di tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan, pembangunan nasional dan pelaksanaan. 4. Budaya dan pengembangan alat-alat ilmu pengetahuan dan teknologi. Macam-macam ragam bahasa. 1. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan media, antara lain ragam lisan. Ragam bahasa baku lisan didukung oleh situasi pemakaian sehingga kemungkinan besar terjadi pelesapan kalimat. Namun hal itu tidak mengurangi ciri kebakuannya. Walaupun demikian, ketepatan dalam pilihan kata dan bentuk kata serta kelengkapan unsur-unsur di dalam struktur kalimat tidak menjadi ciri kebakuan dalam ragam baku lisan, karena situasi dan kondisi pembicaraan menjadi mendukung di dalam memahami makna gagasan yang disampaikan secara lisan. Ciri-ciri ragam lisan. 1. Memerlukan orang kedua atau teman bicara. 2. Tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. 3. Tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. 4. Berlangsung cepat. 5. Sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Contoh ragam lisan adalah sudah saya buku itu. Contoh ragam bahasa lisan. Yang pertama, Nia sedang baca surat kabar. 2. Ari mau nulis surat. 3. Tapi kau tak boleh nolak lamaran itu. 2. Contoh ragam bahasa tulis. 1.
Nia sedang membaca surat kabar. 2. Ari mau menulis surat. 3. Namun, engkau tidak boleh menolak lamaran itu. Demikian penjelasan tentang ragam bahasa Indonesia, pengertian, fungsi, macam, ciri, dan contoh. Semoga bermanfaat untuk semua pembaca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.